lagi. Berikutnya di surat Al-Hujurat ayat 12 Ustaz, di halaman 7. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mohon penjelasan pada kalimat dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Gunjing itu artinya membicarakan kejelekan saudaranya. Nek Jawane no ngerasani. Rasan-rasan ngerasani. Biasanya orang yang rasan-rasani yang dibicarakan yang jelek atau yang baik? Yang jelek. Ya. Maka membicarakan jeleknya orang lain itu diharamkan oleh Allah. Tidak sekedar diharamkan, malah Allah menyamakan orang yang membicarakan jeleknya orang lain itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Bukan bangkai ayam, bangkai kambing, bukan. Bangkai saudaranya yang sudah mati. Manusia mati mestinya dikubur malah dimakan. Ya, itu nggak ada kantor kan? Siapa itu? Sumanto ya. Sumanto. Jangan ikut-ikut Sumanto. Kalau Sumanto wih genah mangan tenan. Kamu tidak ikut makan bangkai seperti Sumanto, tapi kamu biasa membicarakan jeleknya saudaramu persis sama Sumanto. Ya Sumanto itu tenan mangane. Kamu tidak makan, nih kok disamakan? Ya sama. Sama. Itu menunjukkan bahwa membicarakan aibnya, menggunjing, membicarakan jeleknya saudaranya itu perbuatan yang sangat jijik, sangat jelek. Masa bangkai manusia dimakan? Ya, harusnya dikubur kok malah dimakan. Dengan makan bangkai ayam saja masih jelek, makan bangkai manusia itu. Maka orang Islam harus memperhatikan. Jangan hanya menghindari makan babi, daging babi, makan darah, makan bangkai ayam. Bangkai manusia pun haram. Ya, tidak pernah makan daging babi, tidak pernah makan saren, tidak pernah makan daging ayam, tapi makan bangkai manusia tiap hari. Dosanya besar itu. Ya, mengapa kamu bicarakan aib saudaramu? Kalau kamu suka membicarakan jeleknya saudaramu, apa dirimu tidak punya kejelekan? Kita punya tidak kejelekan? Nah, kalau jelek kita dibicarakan orang lain, senang enggak? Nah, kenapa kamu suka membicarakan kesalahan orang lain dan kesalahan sendiri tidak suka dibicarakan? Nah, itu kan. Islam itu sebenarnya kalau diamalkan sangat indah, sangat sejuk, suasana damai sudah. Ya. Wong kita 3 orang saja. Kita berada 3 orang. Ya. Sesama muslim 3 orang. Tidak boleh kita 3 orang ini berbicara asik, yang diajak bicara hanya 2 orang. Yang satu tidak pernah disambung, itu tidak boleh. Misalnya A, B, C. A bicarane karo B terus sing C ora tau jak rembukan. B ya begitu, ngajak bicara mesti yang A saja. Sing C ya ora tahu disinggung. Itu dalam bersama begitu aja dalam Islam itu tidak boleh. Kalau yang begitu namanya menyakiti hati saudaranya. Kalau kamu 3 orang, ya bertiga itu jangan ada pembicaraan rahasia, bisik-bisik hanya 2 orang yang terus seolah-olah dianggap
mati nggak ada. Nah, itu ya. Di dalam kerukunan Islam begitu indah. Kalau ketika orang ya bagaimana supaya 3 orang tuh sama-sama ya merasa ada diperhatikan masing-masing, tidak dikesampingkan. 3 orang. Nah, kalau kamu harus ngomong bisik-bisik, malah nanti yang orang yang ketiga itu wah iki mesti ngrasani aku iki. Nah, ngomongnya ra banter dicedhake kupinge. Nah, itu dah. Nah, jadi menusuk perasaan kan. Makanya Islam itu kalau diamalkan dalam kehidupan ini betul-betul indah. Tidak ada cekcok sesama muslim itu nggak ada. Apalagi kalau sampai mengkafirkan, menajiskan, malah sama sekali. Awakmu kaya resik-resik dhewe ngono. Tidak ada. Yang najis itu orang musyrik, orang muslim tidak najis. Ya kan? Orang musyrik najis itu pun bukan kok zatnya kamu kesenggol wong musyrik terus adus. Ya, yang dimaksud najisnya itu apa? Akidahnya kotor. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu kotor. Nah, akidahnya kotor, akidahnya najis. Ya, cukup ya? Cukup, Ustaz. Dari Brosur ya, pertanyaan langsung. Sebelumnya ada pertanyaan mau dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Bapak saya mempunyai penyakit sesak napas. Setiap menyentuh air walaupun hanya wudu, lalu bersin-bersin dan ingusan. Apakah yang demikian itu boleh tayamum, Ustaz? Nah, kalau kena air bisa pilek ya, flu dan sebagainya kambuh, terusan ya ingusan terus ambekane tadi sesek, apalagi sesak napas tadi itu namanya sakit. Jadi kalau kena air wudu bisa menyebabkan seperti itu, kambuh sakitnya, boleh tayamum. Boleh tayamum. Ya. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa hakum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayamamu sha'idan thayyiban. Jadi kalau kita berhadas kecil kemudian mau sholat ya karena sakit, karena bepergian, karena tidak ada air, boleh bertayamum. Boleh itu bertayamum. Terus? Saya seorang wanita, profesi saya sebagai penyanyi. Untuk mencukupi kebutuhan hidup saya ikut di campur sari. Bagaimana hukum campur sari itu dan hasilnya halal apa haram? Dan bagaimana hukumnya memakai sanggul, idep dan mencungkur alis, Ustaz? Kalau campur sari seperti yang saya ketahui yang sudah itu laki perempuan campur jadi satu, mulai jenenge campur sari ya. Kamu dadi ledek di situ, nyanyi-nyanyi, ya, meter sambil megal-megal di hadapan orang banyak. Itu kalau dilihat, kalau kamu tanyakan hukumnya menurut Islam bagaimana? Hukumnya haram. Kalau hukumnya haram, jangan tanya hasilnya, ya, jangan tanya hasilnya. Lebih baik cari pekerjaan yang lain. Jadi tukang isah-isah di dapur lebih selamat ya daripada kamu megal-megal mamer ke bokong, mamer ke payudara, mamer ke keluarnya di muka orang banyak. Ya, haram itu. Apalagi model laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki supaya punya daya tarik untuk tampil, dari itu haram hukumnya, jelas ada larangannya keras itu. Itu ya. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.